Bayangkan ada dua orang mahasiswa, yang satu namanya Sadra dan satunya lagi namanya Kevin. Sadra tiap malam diskusi buku, bertanya, dan setiap hari dia menghabiskan satu bab, sehingga dalam satu minggu ia menyelesaikan satu buku. Sementara mahasiswa yang satu, yaitu Kevin, adalah mahasiswa yang kuliah, malamnya kemudian cerita di warkop, bermain game, merokok sampai pagi, begitu seterusnya. Apa yang terjadi pada dua mahasiswa tersebut 5-10 tahun ke depan, kita pasti bisa menyimpulkan bahwa Sadra akan meraih kesuksesan, sementara Kevin akan berkutat dengan kemalangan di masa depan. Nah, kenapa bisa demikian? Karena dua mahasiswa tersebut sama-sama terkena apa yang kemudian disebut sebagai compound effect atau efek pelipat ganda. Baik itu kebiasaan baik maupun kebiasaan buruk, dua-duanya terkena hukum efek berganda. Itulah yang dibahas oleh Darren Hardy dalam buku Compound Effect yang akan kita bahas dalam resensi saya yang ke-305. Mari kita membahasnya. Nah, efek berganda atau compound effect adalah sesuatu yang tersembunyi menurut Darren Hardy, yaitu perubahan kecil yang kita lakukan setiap hari, mulai dari keputusan kita, pilihan kita, kebiasaan kita. Mungkin kita tidak merasa bahwa saya kan hanya healing, hiburan, mendengarkan beberapa konten-konten podcast yang menarik, atau mungkin Anda tidak menyadari bahwa ya itu kan hanya 1 ember, 2 ember air yang kita tidak sengaja, padahal setetes demi setetes air tersebut yang kita biarkan tertumpah itu sangat dibutuhkan misalnya oleh saudara-saudara kita di tempat lain. Itu adalah hal-hal kecil yang setiap hari kita sepelekan. Misalnya ketika kita keluar kamar, kemudian kita tidak mematikan lampunya. Ini bukan hanya berbicara tentang hemat ekonomi, tapi juga memerhatikan lingkungan. Misalnya saya pernah mendengar sebuah wawancara dari Dul Jailani, anak Ahmad Dhani, bahwa Ahmad Dhani tidak pernah mengintervensi dia mau sholat atau tidak, itu adalah pilihan pribadinya, ikhtiar pribadinya, hidayah pribadinya. Tetapi Ahmad Dhani akan memarahi Dul Jalani ketika Dul Jalani keluar dan tidak mematikan lampunya, karena itu berbicara tentang lingkungan. Perubahan-perubahan kecil itu seringkali kita tidak perhatikan setiap hari, sehingga hasilnya kemudian membuat kita tercengang dan kaget. Kita kemudian merasa bahwa hidup ini tidak adil. Padahal kalau kita flashback secara adil, maka kita akan melihat bahwa kehidupan yang kita rasakan sekarang ini adalah pilihan-pilihan kecil kita setiap hari di masa lalu. Nah, itu artinya kendali penuh sebenarnya ada di tangan kita. Tanggung jawab 100% ada di tangan kita. Kita tidak bisa menyalahkan faktor eksternal bahwa wah, saya dilahirkan dalam keluarga yang tinggal di daerah atau keluarga yang prasejahtera dan sebagainya. Saya ingat sekali kata-kata dari Bill Gates bahwa kita mungkin bisa terlahir miskin, atau kita tidak bisa menyalahkan keadaan ketika kita terlalu miskin. Tetapi kalau Anda mati dalam keadaan miskin, utamanya miskin ilmu, maka itu adalah satu-satunya kesalahan Anda. Kita harus sadari bahwa pilihan-pilihan kecil kita itu sangat berdampak pada nasib kita di masa yang akan datang. Sehingga perubahan itu rumusnya adalah pilihan ditambah konsistensi, maka akan melahirkan perubahan. Nah, Darren Hardy kemudian membicarakan tentang bagaimana membangun konsistensi itu melalui kebiasaan. Karena kan ada dua kebiasaan ya, kebiasaan buruk sama kebiasaan baik. Ini seperti yang dijelaskan oleh dalam buku Good Habits, Bad Habits. Di situ dijelaskan bagaimana perbedaan keduanya, yaitu hanya pada segi hasil. Tetapi pada rumusnya sama, baik itu kebiasaan baik, kebiasaan buruk sama. Nah, menurut Darren Hardy, daripada kita fokus untuk menghilangkan kebiasaan buruk, lebih baik kita menambah kebiasaan baik. Sehingga pada akhirnya akumulasi kebiasaan baik yang kita tambah setiap hari itu akan perlahan-lahan menghapus kebiasaan buruk kita. Ambil contoh, jika kebiasaan buruk kita adalah misalnya scrolling sosial media 10 jam setiap hari, kita bisa menggantinya dengan kebiasaan kecil, yaitu mungkin kita bisa menambah 10 halaman per hari, kemudian besok 11, besoknya 13, dan perlahan-lahan kebiasaan baik itu akan menggantikan kebiasaan buruk. Karena tidak mungkin ketika kebiasaan baik Anda bertambah, kebiasaan buruk tetap atau bahkan bertambah. Tidak mungkin, karena kita terbatasi oleh ruang, yaitu tempat di mana kita tinggal, dan kita juga terbatasi oleh waktu, yaitu 24 jam setiap hari. Nah, dari akumulasi kebiasaan itu melahirkan compound effect dan menciptakan apa yang oleh Darren Hardy disebut sebagai big mo atau momentum yang besar. Momentum yang besar itu tidak datang secara tiba-tiba. Sering saya ulang-ulang misalnya dalam buku 21 Hukum Kepemimpinan Sejati dari John C. Maxwell bahwa
juara tinju itu tidak hadir dalam ring. Dia mendapatkan misalnya sabuknya itu bukan di atas ring, tetapi setiap menit, setiap jam, setiap hari di mana ia latihan samsak, latihan fitness, latihan dengan mentornya. Itulah yang disebut sebagai keajaiban dari momentum besar berawal dari kemenangan-kemenangan kecil. Kita bisa fokus pada kemenangan-kemenangan kecil setiap hari. Misalnya ketika kita selesai diskusi buku setiap hari, itu adalah kemenangan kecil yang harus kita rayakan. Cara merayakannya seperti apa? Misalnya mentraktir diri kita sendiri, let's say makanan-makanan tertentu yang memang kita idamkan sejak dulu ketika kita berhasil meraih tujuan kita per hari. Jadi jangan fokus kepada tujuan besar, tujuan jangka panjang, tetapi fokuslah pada tujuan kecil setiap hari. Karena kita dapat mengendalikan pengaruh-pengaruh kecil tersebut setiap hari. Nah, Darren Hardy menjelaskan tentang 3 jenis pengaruh, yaitu input, asosiasi, dan lingkungan. Input maksudnya apa? Kita harus menjaga terus pikiran positif kita. Kita memastikan bahwa sesuatu yang kita baca, sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita nonton adalah sesuatu yang positif. Maka hindarilah misalnya mengkonsumsi konten-konten yang justru sebenarnya toksik. Pengaruh yang kedua adalah asosiasi. Asosiasi itu adalah orang-orang di sekitar kita. Maka harus kita kelilingi circle kita menjadi circle yang positif. Carilah klub atau komunitas atau organisasi yang sama dengan tujuan Anda. Misalnya tujuan Anda adalah menjadi penulis atau jadi dosen, ya cari organisasi buku, bukan cari organisasi politik, bukan cari organisasi massa atau demo dan sebagainya. Misalnya Anda ingin menjadi seorang politisi, ya cari misalnya organisasi politisi, misalnya partai atau badan-badan partai, badan otonom partai atau sayap-sayap pemuda partai. Jangan misalnya masuk di organisasi pendidikan, organisasi penelitian untuk memenuhi tujuan-tujuan politik Anda, ataupun jangan masuk partai untuk merubah partai menjadi sesuatu yang sangat idealis. Itu sangat-sangat wishful thinking. Nah, dan pengaruh yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan itu adalah yang ada di sekitar kita ini. Misalnya tadi sebelum kita memulai, saya memperbaiki meja, saya memperbaiki kondisi suhu di ruangan untuk memastikan bahwa pilihan-pilihan kecil saya, keputusan-keputusan kecil saya itu tidak terdistrak oleh lingkungan sekitar saya. Darren Hardy juga menjelaskan tentang bagaimana kita harus melampaui ekspektasi orang-orang terhadap kita. Misalnya ekspektasinya orang kita menjadi seorang PNS. Anda harus lampaui itu menjadi PNS yang lebih diidamkan. Misalnya, let's say kalau dalam sarjana hukum ya PNS yang diidamkan adalah misalnya dosen, jaksa, atau hakim. Nah, itu adalah melampaui ekspektasi dari orang-orang. Selalu terapkan apa yang bisa lebih yang Anda berikan daripada sesuatu yang hanya wajar dilakukan. Kita harus mengalahkan ekspektasi tersebut, terus tingkatkan diri. Misalnya orang berharap sama kita, orang tua kita, teman-teman kita berharap kita 8, kita kasihkan dia 10. Itu bisa kita lakukan dengan melakukan perbaikan-perbaikan kecil setiap hari. Sebagai penutup, kesimpulan bahwa rumus dari compound effect dari Darren Hardy ini adalah pilihan ditambah dengan konsistensi, ditambah dengan waktu akan melahirkan hasil yang signifikan atau hasil yang radikal. Nah, pilihan kita harus menentukan bukan hanya setiap hari, bukan hanya setiap jam, setiap menit, tetapi bahkan setiap detik. Itu adalah pilihan yang sangat berharga. Pilihan kata-kata saya, apa yang ingin saya ucapkan, redaksi, kata apa yang ingin saya ungkapkan, apa diksi yang ingin saya pilih, itu adalah pilihan. Itu pilihan dari keputusan sadar saya. Kemudian konsistensi, yaitu kebiasaan. Jangan pernah merasa bahwa saya bosan misalnya diskusi buku setiap hari. Bosan adalah pertanda 2 hal, yaitu Anda sudah berada di jalurnya atau Anda bukan berada di jalurnya. Kalau Anda berada di jalurnya, lakukan terus sampai mencapai tujuan. Kalau bukan berada di jalurnya, tinggalkan sesuatu yang Anda lakukan saat itu juga. Dan yang ketiga adalah waktu. Walaupun kita misalnya malas atau bosan setiap hari, tetapi akumulasi dari kebiasaan itu dikali sama waktu akan melahirkan hasil yang sangat luar biasa. Itulah compound effect yang dijelaskan oleh Darren Hardy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.